Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu khulasatul ilmi an ta'lamat ta'ah wal ibadata ma hiya. Ayyuhal waladu, hei iling-ilingo anak, khulasatul ilmi utawi kesimpulan ilmu atau ringkesane ilmu iku anta'lama yen to ngerti sapa sira atau atah ing taat wal ibadatah lan ing ibadah ma ing iku apa hiya utawi at-ta'ah wal ibadah. I'lam warwa sapa sira anna ta'ata ing sak temene taat wal ibadatah lan ibadah iku mutaba'atus syari'i manut Gusti Allah lan Rasulullah. Syari' itu kang paring aturan atau undang-undang, karena syariat sendiri itu maknanya aturan atau undang-undang. Yang membuat aturan dan undang-undang itu tentunya Allah wa Rasuluh. Oleh manut fil awamiri ing dalem pira-pira perintah wan nawahi lan pira-pira larangan. Bil qauli kelawan ucapan bil qauli kelawan ucapan wal fi'li lan penggawean, yakni ngarepaken sapa qail kullu ma utawi saben-saben barang takuluh kang ngucap sapa sira wa taf'alu lan nglakoni sapa sira wa tatruku lan ninggal sapa sira iku yakunu ana apa ma atau kullu ma itu iku biktida syar'i kelawan manut syarat. Iku biktida syar'i kelawan manut syarat kama law sumtah kaya oleh lamun poso sapa sira yaumal idi ing dalem dina id wa ayyamat tasyriki lan ing dalem pira-pira dina tasyrik iku takunu ana sapa sira iku asiyan kang duraka iku asiyan kang duraka au shallaita utawa salat sapa sira fi saubin ing dalem dodot magsubin kang den gosok wa ing kanat senajan ana apa salat iku surata ibadatin rupa ibadah iku surata ibadatin rupa ibadah tak samu dosa sapa sira tak samu moko dosa gitu. Ini jawab daripada lau dosa sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu khulasatul ilm an ta'lamat ta'ah wal ibadata ma hiya. Wahai anakku,
kesimpulan atau ringkasan daripada ilmu, yaitu kalian mengetahui apa itu taat dan apa itu ibadah. Jadi ilmu itu sebetulnya itu tidak panjang lebar. Inti daripada ilmu yang harus kamu cari, yang harus kamu miliki, hanya untuk sekedar mengetahui apa itu taat dan apa itu ibadah. Itu saja. Karena nanti kalau kita tidak tahu apa itu taat, apa itu ibadah, maka walaupun kita beramal secara surah atau bentuknya itu ibadah, maka tetap kita akan dosa, tidak dianggap taat. Bahkan hukumnya akan sebaliknya, kita melakukan ibadah tanpa ilmu tapi nanti berdampak dosa atau dianggap maksiat. Makanya dalam Nadhum Zubat disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardu datun la tuqbalu. Itu kan dibaca setiap malam. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka seluruh amalnya akan ditolak. La tuqbalu, tidak akan diterima. Ini pentingnya ilmu. Artinya kita harus tahu dulu, kita taat kepada Allah, apa itu taat. Kita mau makan ote-ote, mau makan onde-onde, kita harus tahu onde-onde kayak apa. Kita ingin makan tajin pelekor, kalau tidak tahu nanti kotoran kambing dikira tajin pelekor bin sampean. Ada jajan enak rek, apa? Jajan tai kucing misalkan. Moro-moro ngarkar bedi mak bodoh. Tain kucing lu njanakan amak nyaman kakan. Kakan ugu berarti tak tahu ilmu nah. Tak tahu apa itu kue tai kucing. Paham ya? Nah ini pentingnya ilmu. Micin itu rasanya apa? Asin. Loh, kok asin? Ternyata yang dimaksud adalah garam. Nah ini kan micin, loh ini garam. Nah ini gara-gara tidak tahu sehingga hukumnya juga beda. Ini pentingnya ilmu. Pada akan tolak Ishak itu, ini contoh. Ishak itu ganteng apa jelek? Boleh saya ngocok. Bontem enggak sih? Bersih ngocak, coba. Itu bagi yang kenal. Bagi yang kenal pasti ngomong Ishak itu ganteng. Kenapa? Karena tahu Ishak ini cowok. Dia itu bukan cewek, ya jelas ganteng, tidak mungkin cantik. Nah ini satu pengetahuan itu akan merubah hukum dari sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ini pentingnya ilmu. Itu ya. Contoh misalkan lagi yang sering terjadi ketika ada pertanyaan, matematika itu sulit apa mudah? Banyak yang ngomong sulit pak. Kata siapa? Kata anak-anak. Anak-anak kata siapa? Kata orang-orang dulu. Ternyata matematika itu mudah bagi siapa? Bagi yang tahu, paham ilmunya, tahu ilmunya. Alah gini saja matematika, sitong tambah sitong ya pasti 2. 2 kali 2 ya kak, berarti 4. Mun kangku setahun nih mendengar hukum dari orang lain bahwa matematika sulit, langsung diyakini pelajaran itu pelajaran sulit. Makanya belajar dulu, ketahui dulu ilmunya bagaimana. Kalau sudah tahu, baru nanti mengisbat sebuah hukum apakah mudah atau sulit. Begitu juga ibadah.
Bukan semua gerakan yang menyerupai sholat itu dianggap sholat, itu tidak. Kalau kamu tahu apa itu sholat, maka kamu paham. Tak semua orang yang membungkukkan badan, kepala taruh di semen di lantai maksudnya, bokong diangkat, itu disebut sujud, itu tidak. Walaupun secara surah bentuknya itu sujud. Paham ya? Tapi disebut apa? Menjandengkan atau atungkang. Atungkang bi sujud pada mantan tak ada, hukumnya beda. Man atungkang yang dimaafin terserah sampeyan. Makin yang jedeng boleh-boleh saja atungkang. Tapi man sujud dilarang kan. Sujud bah bedeng WC sampean bo. Kocak rengkile sampean. Ini pentingnya ilmu. I'lam anna ta'ata wal ibadah mutaba'atus syari' fil awamiri wan nawahi. Ketahuilah bahwa yang disebut taat dan ibadah yaitu mengikuti Allah dan Rasulullah dalam apa? Dalam segala perintah dan juga larangan Allah dan Rasulullah. Apa yang diperintah Allah dijalankan. Dan apa yang dilarang Gusti Allah itu ditinggalkan. Itu yang disebut taat atau ibadah. Dengan apa kita menjalankan itu semua? Mengikuti perintah dan menjauhi larangan, yaitu bil qauli wal fi'li, dengan ucapan dan perilaku. Bukan hanya satu di antara keduanya. Dengan ucapan, jangan sholat apa jangan nyolong, haram nyolong. Lesan bilang begitu kepada temannya yang mau nyolong. Ketika teman yang mau nyolong pergi, dia sendiri yang nyolong. Berarti taat bil qauli saja, lesannya saja, tapi perilakunya pekun maksiat. Lah sehingga bisa disimpulkan bahwa begitu pentingnya amal, itu penting. Ilmu saja tanpa amal itu masih belum membuahkan ketaatan kepada Allah. Karena kayak tadi, definisi taat itu iktida'us syari', mengikuti orang yang memberikan syariat yaitu Rasulullah dan zat yang memberikan syariat yaitu Allah dengan perbuatan dan juga pembicaraan atau qaul, ucapan. Yakni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruk yakunu biqtida'is syar'i. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu tinggalkan, semua yang kamu katakan harus sesuai dengan syariat atau aturan dalam agama. Itu harus sesuai. Ini saya kasih contoh yang sangat mudah. Lau sumta yaumal 'id wa ayyamat tasyrik takunu asiyan. Puasa itu ibadah apa tidak? Saya tanya, puasa itu ibadah apa tidak? Kalau jenengan puasa di hari raya, itu dikatakan ibadah apa maksiat? Maksiat kan? Berarti kamu tidak mengikuti perintah syariat, yaitu tidak boleh puasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh lagi, sholat itu ibadah apa tidak? Tentunya ibadah. Tapi kok nanti kamu sholat menggunakan pakaian yang digosok, songkok pakai songkok temannya tanpa izin, atau sarung pakai sarung temannya tanpa izin, walaupun secara bentuknya ibadah yaitu sholat, maka sampean akan berdosa. Abejeng tapi itu dosa. Sah apa enggak sholatnya? Kalau sah, ya tetap sah, karena bukan min syarti sihhatis sholat ayyakuna as-saum halalan, itu tidak ada. Namun qabulul ibadah,
diterimanya ibadah itu syaratnya harus halal, baik dari segi pakaian malbusnya, atau di situ makulnya yang dimakan, atau makannya, tempat yang digunakan sholat, semuanya harus halal. Kemudian sholat itu juga ibadah, tapi jika dilakukan oleh orang yang haid, orang yang tak punya wudhu misalkan, atau orang yang junub, kira-kira itu dianggap taat atau maksiat? Tentu maksiat. Nah ini kepentingan ilmu kan. Jadi tak semua yang secara bentuknya itu ibadah, kalau tidak cocok dengan syariat itu dianggap ibadah, itu tidak. Semua yang tidak cocok dengan syariat maka itu dianggap sebuah ibadah. Contoh lagi, ngaji kitab seperti yang terjadi di sore mangken. Ngaji kitab jika itu diviralkan, ini banyak pertanyaan dari dulu. Apakah bagian daripada ar-riya minan nas au nasron bil ilmi? Ini ada dua hal. Ngaji kitab ke speaker atau bersampian ngaji apapun masalah ilmiah diupload ke media sosial, itu ada dua sisi yang menjadi tujuan. Pertama, nasron bil ilmi. Yang kedua, riya'am minan nas. Bisa saja sampean melakukan semuanya karena pamer di hadapan manusia, dan itu pasti maksiat. Ngaji nih sampean. Yang kedua, nasron bil ilmi, menyebarkan ilmu seluas-luasnya, itu bagian daripada asyrafil ibadah. Kalau hati sampian mengarah pada tujuan yang riya'an minan nas, maka ini secara bentuknya itu ibadah, tapi maksiat ke pengiran. Namun jika tujuan sampean itu nasron bil ilmi, menyebarluaskan ilmu agar bisa mencakup semuanya, maka ini termasuk bagian daripada min asyrafil ibadah. Makanya gue ngocak ke santri, sampean yang biasa ngupload status misalkan, yang biasa mengupload apapun di story, hendaknya yang sampean upload itu bermanfaat. Siapa tahu orang yang sebelumnya belum dapat hidayah dari Gusti Allah, kelaban wasilah statusnya sampean yang bermanfaat itu, yang berupa ilmiah, itu Allah lewatkan hidayah lewat itu, sehingga berapa besar manfaat status sampean. Ini contoh sederhana status. Kenapa saya nyinggung masalah ini? Karena sekarang masa dan zamannya media sosial. Masalah isbatil hukmih itu terserah jenengan. Masalah hukum, ini dihukumi riya atau sombong atau ini pamer, terserah jenengan. Tapi yang menjadi kewajiban kita, tujuan kita harus benar. Karena ini persoalan qalbiyun, amrun qalbiyun, masalah-masalah ateh. Padahal sampean ajelen kana. Sampean ajelen sogona sakit atau beteng karena sakit, sehingga membusungkan dada ke depan. Wajalon senika banyak saya ngocain kanjan, roh cek sombong sare teori wajalon dodon sabaya ada ya dipatu ada sebab budi kena wajalon nyorot kan. Lah itu bebas mereka mengatakan sampean itu sombong, terserah. Wong menghukumi itu hak mereka. Tapi pesan saya, sampean selaku orang yang memiliki cara demikian, jangan sampai hati sampean mengarah pada kesombongan. Ini persoalan hati. Dan bagi sampean ini peringatan bagi para santri, dalam menilai apapun itu harus berdasarkan ilmu. Kayak ini, dalam menilai apapun, bertindak seperti apapun itu harus
iqtida isyari', mengikuti aturan-aturan syariat atau mengikuti Gusti Allah dan Rasulullah. Itu persoalan hati yang sulit ditebak oleh manusia. Tugas kita dalam menilai adalah husnudzon. Itu ada caranya. Beda orang gelagatnya kayak sombong, jangan simpulkan sombong. Siapa tahu memang kayak gitu. Apa yang harus kita nilai? Ketika persoalan itu samar dan tidak bisa ditembus oleh akal manusia, yaitu husnudzon. Orang husnudzon nikah, umpama bener nikah oleh pahala, umpama kelero nikah juga oleh pahala. Tadi rogi orang husnudzon. Begitu juga suudzon. Kalau sebaliknya, jika suudzon sampean keliru itu dosa, benar pun juga dosa, percuma. Mensuudzoni orang yang salah itu buruk, sampean yang suudzon itu juga buruk, ya pada baiklah. Pada tak kena senilai tak kena, sampean senilai ini kejugan tak kena. Dia kula sangat memberi peringatan kepada para santri dalam menilai apapun harus berdasarkan ilmu, agar penilaian kita itu dinilai sebuah ibadah dan tepat sasaran alias menguntungkan kepada semua pihak, jenengan atau yang sampean nilai. Jadi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.